Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti tidak rata ini ya. Ada yang mengikuti mulai daring, terus masuk, terus sekarang. Ada yang mulai masuk kalau sekarang, ada yang baru kali ini kan gitu. Makanya wajah-wajahnya tidak meyakinkan. Terus iki piye iki? Materi ini piye iki? Lanjut ya. Atau evaluasi saja dulu. Sebelum dilanjutkan, dievaluasi saja tentang surah An-Nisa pertama itu ya. Kalau tidak salah kemarin sampai fankihu ma tawabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kira-kira maksudnya Islam itu membolehkan, sekali lagi membolehkan. Seorang laki-laki merdeka itu boleh menikahi 4 wanita. Membolehkan itu tentu ada latar belakang. Mungkin dia punya kebutuhan seksual yang lebih jenenge iku agak hiper gitu ya. Terus kelengkapannya ada, ilmunya ada, uangnya ada, powernya juga lebih gitu. Sebelum matanya itu bangun pagi, zaidunnya itu sudah imun lebih dulu gitu. Nah, itu artinya tapi sekali lagi fasilitas tidak harus diambil bagi yang butuh saja. Tapi untuk potonganmu ya kayak butuh ya masih gak butuh lo dibutuhkan. Logika biologisnya begini. Perjalanan seksual laki-laki itu kurvanya ini terus ya, nggak ada lengkungannya ya. Seret, umur 40 terus nggak ada berhentinya. Cuma powernya mungkin kurang. Yang dulu biasanya setiap hari mungkin menjadi 3 hari sekali. Mungkin yang seminggu 2 kali tinggal seminggu sekali, mungkin tinggal 2 minggu sekali. Sudah bagus itu yang di atas 60 itu seminggu sekali itu sudah bagus itu. Ya tapi sampean jangan untuk Rasulullah kan memang prima lahir batin itu. Terus lain lah, itu sudah lain sekali. Nah, sedangkan wanita itu kalau sudah menopause usia 45, 60 itu memang sudah jeglek gitu. Jeglek dan turunnya meluncur terus. Organ-organnya sudah mulai keriput, kendor, dan rambutnya pun sudah berubah menjadi mak lampir gitu jadinya. Iki ngeloni bojo tang ngeloni mak lampir sehingga tidak menggairahkan. Maka dalam soal begini ini laki-laki harus sabar-sabar saja. Sampai kapan? Makanya dikasih syariah.
Laki-lakinya umur 60, itu ya 55 masih laki-lakinya terus gini. Tapi kurang glowing tampilannya itu. Maka carilah yang glow gitu. Jika dibutuhkan. Nah, makanya jangan salah. Syariah poligami itu berlawanan dengan hak asasi. Hak asasi ini sapa? Hak asasi ini sapa? Manusia sapa? Sekarang kamu baca perbandingan perempuan dan laki-laki itu berapa? Ada yang mengatakan 1:1,5 kan? Jadi kalau ada 100 laki-laki, yang perempuan 150. Itu kalau per 100, kalau per 1 juta. 1 juta laki-laki berarti 1,5 juta wanita. Nah sing 500.000 wanita itu loh, mulai lahir minal mahdi ilal lahdi, minal mahdi ilal lahdi, nggak pernah merasakan terong. Itu kan kasihan. Itu digimanakan? Itu kalau per 1 juta. Penduduk bumi itu berapa? Menurut The Almanac Book and Geophysics Effect itu sekitar 7,8 miliar. Loh kan? Wah kayak kuliah S2 ya. Iya. The Almanac Book Effect and Geophysics itu 7,8 miliar atau mendekati 8 miliar penduduk bumi. Coba per 1 miliar atau per 1 miliar laki-laki berarti kan 2,5 kan ya, berarti ada 0,5 miliar wanita yang tidak. Jika perbandingan itu betul, tapi yang jelas lebih banyak jelas. Mana yang tidak manusiawi? Syariah Islam atau hak asasi manusia? Duh, kamu ada tebireng kudu bisa menyuarakan Al-Quran di dunia internasional, harus bisa dong. Saya aku bahasa Indonesia, online ini bahasa Inggris, nah bisa tapi, lu kan harus gitu. Kemarin kan webinar di UNAS itu internasional. Ada yang bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa campuran. Pembicaraan Malaysia 1, Kuwait 1, terus mana satu lagi ya. Tentunya kayak gitu semua norek. Ojo santai-santai kon. Ojo nyentuh aku wis ketinggalan. Kamu harus lebih alim, lebih pinter, lebih go itu bareng saya karena zamannya itu melompati sekarang. Saiki daring ae ngenes kabeh sampai. Lah ya wong daring tok lho, keluhan iku duit. Mana bisa maju. Keluhannya itu sinyal. Berarti kan dunia kita itu masih ada yang enggak terjangkau oleh sinyal. Mana bisa mengikuti perkembangan dunia. Loh, wis ah. Go. Oh, ora. Iki saya membela bahwa syariah poligami itu betul-betul universal dan humanis. Wis tak sampai nol menurut data. Nah, arep itu kebanyak loh. Tapi aku ngomong arep itu gak wae. Sano. Cewek tidak mau dimadu ya gak apa-apa. Tapi apa perlu diracun?
Maksudnya ini, seseorang yang tidak mau dimadu, poligami itu nggak apa-apa, itu hak sampean. Silakan tarung cakaran bojomu, jejeken gandule ya kamu wis gebrak lemari banting kabeh gebrak silahkan berontak, maaf ya, sampai minggat, sampai cerai nggak apa-apa, itu masih manusiawi. Tapi jangan mengingkari syariat poligami dalam Al-Quran. Urusannya sejeng, mengingkari syariat ini urusannya Gusti Allah. Loh kan, sejeng kan? Perkara gak gelem itu pribadi. Tapi jangan menafikan, mengingkari syariat ini. Tapi aku ngomong ini gak temen gak wani ya. Sano. Mesti ngomong ini. Jok mulo kon lanang. Gak ngerti perasaan. Iya kan? Ya. Iya kan? Ya kayane. Ya kayane. Yang ngene iki ngomong padha lanange enak. Omong wis padha tekeke ngene wis gak apa-apa. Baik. Itu dasar pemikiran kita belajar tafsir ahkam ini, membekali diri bagaimana sih dasar-dasar, kira-kira dasar-dasar pemikiran Tuhan itu apa gitu, mengantarkan kalian kuliah besok itu. Nah, lihat, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Artinya apa? Kalau sampean nggak berani ngambil resikonya, nggak bisa berbuat adil, cukup berapa ini? 1. Loh kan? 1 kan? Udah. Auma malakat aimanukum, atau budak perempuan. Nah, Al-Quran juga memberikan resiko loh ya. Dzalika adna, mengkono nikah cewek 1, adna lebih minimalis, lebih meminimalisir Allah ta'ulu berbuat curang sapa sira kabeh. Jadi gini, maksudnya piye rek iki? Dzalika adna Allah ta'ulu, mempunyai istri 1 itu lebih bisa menyederhanakan, meminimalisir Anda tidak curang, jadi Anda curang, menjadi orang tidak gampang curang. Loh, apa hubungannya punya istri 2 dan atau lebih dari 1 dengan 1 terhadap sifat curang dan tidak? Ini rek, sak jujur-jujure wong kiai, mana gak kiai punya istri lebih dari 1. Waktu punya istri 1 itu mungkin dia jujur, tapi ketika sudah punya istri lebih dari 1, potensi untuk tidak jujur itu ada, besar. Kon dimang kok semalam gak mulai mana pengajian lah apa guyung-guyungan. Loh, mungkin enggak gitu ya? Mungkin ya? Oleh ya kita pengajian. Tapi ditelok berkate kok podo sih. Wingi kok berkate ngene. Saiki tadi kalau pengajian tapi pesen di warung tertentu. Sesuai aja. Makanya mbok tua itu ojo cerdas temen-temen, cek gampang bujuane gitu loh. Nek cerdas ngono itu terdeteksi. Iya. Saya itu aku enggak pernah salah loh. Sampai begitu. Awas loh, lebih dari 1 itu berpotensi seseorang laki-laki menjadi curang.
Apa ada jaminan tak kiai terus gak bujukan? Mungkin tidak bujuk masalah agama, tidak bujuk masalah ngaji, santri, ke publik, tapi mungkin bujuk istrinya. Ya, cuma bujui sekali-sekali dengan istri itu boleh, demi maslahah. Daripada jujur terus cakar-cakaran tukaran aja nak bujui kan. Sudah. Ini kita review saja. Nanti silakan tanya nanti ya. Pertama monggo seputar itu. Wa atun nisaa, berikanlah an-nisaa ing istrimu, istri. Yang diberikan ini istri sadaqatihinna, sadaqat maknanya mas kawin. Nikhlatan sebagai pemberian. Fa in tibna itu rela, lega. Nisa lakum an syai'in minhu dari nikhlah tadi, soduk boleh, nikhlah boleh, nafsan atine, fakulu makanlah sira kabeh, pakailah halal bagi suami hu ing syai' hanian enak, marian bagus. Jadi halal, maksudnya halal. Maksudnya begini. Dari mana kita ini mau ngambil hukum dari wa'atun nisa? Pertama an-nisa, yang enggak punya kertas, catat pinggirnya aja. Jadi mas kawin itu harus diberikan kepada istrinya. Kok begitu? Ini Al-Quran ini mengoreksi tradisi jahiliyah dulu, termasuk tradisi zaman dulu sebelum Islam. Mas kawin itu yang menerima bukan istri, tapi bapak. Jadi kayak dijual gitu, kayak ATM gitu. Pani piro kon ngerapi anakku. Sekere kakak. Aku bondoni anakku tak pipi ayu-ayu. Ngene tok kakak, gak sumbut. Iya. Yang paling sederhana itu begini. Ini mau keluarga. Terus persiapanmu apa? Persiapan saya punya pekerjaan, Pak. Di mana di sini punya ini. Ya penghasilannya ya kira-kira ya lumayan ya, 1 bulan paling 100 miliar. Umpama. Ya sudahlah. Pemain sepak bola itu sebulan berapa? Iya kan? Yes. Saya Pak, ya sudah punya rumah sendiri, sudah mempunyai apartemen lantai 17. Cuma lantainya yang saya punya itu yang 18 dan dhuwur. Karena mau melepaskan anak itu anakku manggon ndi mbok pakani opo kan gitu. Ya ana bener e. Ya ana bener e. Masa ngamplok wong tua terus. Mau nikah. Iya. Piye? Saya pekerjaannya ini. Wah, apa jare engko Pak wis lha tak anak. Ya gak bisa sih. Sing berat mertuane. Ngawur ae kon. Dene engko wis kepaksa belat. Nah, itu baru soal itu. Tapi sebelumnya ya harus seperti ini. Persiapanmu apa? Ya nek manuk
kelonane bareng mari kumudun di sawah ndelok dhewe-dhewe. Iki menungso. Jadi aslinya itu bener. Kamu mau menikahi, piye persiapanmu? Mangane piye anakku? Mbok turokno ndek endi? Kan betul toh? Kan mau tidur lah. Lah tidure ndek endi? Ndek gerdu ta kontra ta kan tadi jalanan. Yo halal pas ndek jalan yo halal yo kan. Cuma cek nemeni mas stasiun yo halal. Tapi kan nemen. Nah, pantes. Maka aku kan betul askinuhunna, berikan rumah itu betul. Tapi kalau kenemenan itu ya nggak boleh. Nah di sini lihat wa atun nisa asaduqatina langsung ke istri tadi itu karena yang akan hidup ke depannya apa? Mertua tak istri? Istri kan? Ini lihat catatan baik-baik. Kalau Al-Quran, Al-Hadis, soal mas kawin itu disunnahkan sebanyak-banyaknya. Sa'akakai wa ataitum ihdahunna qintara. Sebanyak-banyaknya. Karena itu termasuk akan menjadi modal hidup berdua. Tapi kalau resepsi, delok di Al-Quran, di Al-Hadis, kalau resepsi itu sederhana saja. Walau bisyatin nyembelih wedhus siji. Ada gitu enggak? Sampai diukur. Walau bisyat. Ya silakan walimah ya, pakai ada ukuran. Mewah-mewah itu enggak dikehendaki oleh Islam. Muslim Islam di negeri ini terbalik. Mas kawin, mushaf Al-Quran, alat-alat sholat, tasbih, ada ya? Sajadah, rukuh, siwak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulai mas kawin rukuh, sajadah. Awakmu itu kate torekotan apa kate keronan? Kok kabeh kok di ibadahno ngono? Iki lho ibadahnya itu ya di kelonan itu. Sik judule iku ibadah apa munakahah? Enggak. Nikah iki lho apa? Rabi Mas kae lho judul kitabe iku bab munakahah apa bab ibadah? Munakahah. Munakahah itu bentuk ibadah yang betul-betul ekstrim dan melawan. Sik. Kon ibadah harus bersuci, nutup aurat. Iya kan? Munakahah. Dibalik nutup aurat malah haram. Lah, gak percaya ya? Lah. Iya ta? Jajal kon munakahah wis waya terus nutup aurat, masa Allah katoke double pintu. Celana iku piye terus? Loh kan? Jadi jangan semuanya lah diritualkan kayak gitu. Kamu teman saya, atik kon menerapi, mas kawinmu Al-Quran, rukuh, itu betul-betul laki-laki yang bakhil. Gak berhasil saya memberi kuliah tafsir ahkam. Gak berhasil.
kasil. Kemeditan kupinge kakean iblis. Se. Terus ayat biasa. Fa in tib. Nah, tibna mau artinya apa? Terus apa lagi? Puas. Sing puas sapa? Perempuan. Nah kan, kok ro kan domirna kan? Saiki tak tekoni. Ana arek wedok. Mbak, mana yang lebih memuaskan? Tibna lakum an syai'im minhu nafsan. Mana yang memuaskan hati sampean? Tak kei mas kawin rokok, tasbih iki. Dengan saya kasih mas kawin. ATM. Di sini. Iki anu iki bukan rupiah ini, golden. Ini golden. Iya, dia mek didik, cuma 2 juta. Golden. Terus jajan. Piye atimu, Mbak? Piye atimu? Puas endi? ATM iki apa rukuh jajan? Nek dekne waras. Nek wedokane ku waras. Ngerti waras ya? Nggih. Milih ndi? Ya, buku kita tabungan. Loh, kok tabungan akeh? Iya. Ini yang di Paris, ini di Parimono. Paris iku singkatan dari Parimono, selatan, nggone kikil-kikil lho. Iki Paris kono Parancis, niki Paris Parimono selatan. Lah ono ATM ya kono kan ada. Loh. Gak percuma aku ngaji sampean bab ngene lho Al-Qur'an. Ba inti muas. Kecuali sampean rabi arek wedok mau gak waras. Ya nek ruko Mas kerek tak anggo saiki ATM gak kena dipangan. Lho, kargo lho. Lho. Ya bener sih ya. ATM dicokot gak kena, dienggo gak kena. Gopo ngene tok ya. Apa? Nek iki karuan ruko kena tak gawe salat. ATM gopo. Ya kan betul kan? Loh, siapa loh? Saya mengubah ini di masyarakat nggak bisa. Piye carane? Pondok-pondok, keluarga pondok-pondok itu nek gawe resepsi ku ojo wah. Mas kawinnya 1 juta rupiah. Ya Allah. Undangannya tok lu situ 5.000. Iya kan? Rangkep dibuang. Subhanallah. Undangan rego 5.000 karo fotokopian 500 repes. Iku padha ae. Temenan ya, padha tekoke. Oh iya itu. Padha kan pesannya. Ya kalau di-share ae ngono ya apa ngene. Padha ae. Loh, padha kan? Subhanallah. Itu berarti kaum muslimin sak kiai ini bisa. Muslim di negeri itu masih so only ria'an nas. Bukan esensinya munakaha. Dibalik, mestinya dibalik. Bimahri 1 miliar US dollar. Wow! Gak apa-apa. Bojone sak mertuane ayem wis anakku mapan kari ibadahe tok. Lho lah enak.
bimahri mushafin wahid. Waktu sholat jare mertuane sing wedok terus mangan opo. Kamu apa? Tapi ya kayak ono perhiasan apa-apa terus nek sawangane cek dianggap religius nyantreni kalau ono apa mau mushaf situ cek gaya-gayaan kamu apa? Sawangane kok kon gondok sih Mas ngoi mas kawin mushaf itu mas oh masya Allah nek tuku lho regane piro mek 50 utawa 100 iku nek tuku, nek njukuk teko masjid. Wes. Sudah saiki. Tak terusno ayate ya, tak waca maneh ya. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsam fakuluhu. Sing dikongkon mangan ku sapa? Suami apa istri? Fakulu. Yang diperbolehkan memanfaatkan siapa? Suami, iya kan? Hu-nya kembali ke tadi namanya mas kawin tadi. Hani Amalia. Loh, kok boleh suami menikmati lagi mas kawin yang diberikan? Iya, syaratnya tibna. Apa mau? Istrinya rela. Wes, diambil hukum lagi. Bahwa yang namanya sodak mas kawin itu milik istri. Udah. Kenapa di sini ayat ini kok ada pengandaian? Karena di dalam perjalanan rumah tangga itu sangat mungkin suami itu butuh modal. Wah, iki ana ngene rek. Wis entek, Dik. Kalung gelang mas kawin kemarin itu ya apa tak pakai dhisik. Paham ya? Paham. Itu loh gunanya mas kawin besar. Mas sadaqat itu milik istri. Dep, sudah mutlak. Tapi kenapa kok ada fa'intibna, kok ada fakulu? Sangat mungkin perjalanan uripe dua orang tadi itu mungkin suaminya butuh modal. Tak pinjem dhisik. Delok wong wedoke, carilah wanita yang tibna. Terus gak usah nyilih ya Mas, wong loro Yesus sampean gawe kae gak apa-apa aku ikhlas kok Mas. Nah, itu jenenge fa intibna. Berarti sampean wajib mengembalikan apa enggak? Kalau tibna wajib mengembalikan apa enggak? Enggak. Tapi gak iso. Ngonku kok. Ya wis tak utangi sik. Gak apa-apa nek ngono. Nah. Tibna ana perjanjian. Wajib balikan apa enggak? Wajib. Suaminya mati meninggalkan tirkah harus dipotong utangnya dulu. Udah gak percaya ini. Iya kan? Suaminya mati ninggalno sawah, ruko, langit. Usahanya sugih langit barang. Umpama harganya 1M. Istri ya. Tahun kemarin suami saya punya utang. Saya berapa? Oh enggak banyak kok, cuma 200 juta. Potong dhisik. Sebagai utang dia kan tadi. Itu kok itu utang mas kawin gitu. Baru tirkah tadi diwaris sesuai aturan. Kalau dia punya anak kan 1/8 ya kan. Walahunnas sumun. Itu 8.
Gak duwe anak. Piro? Sing duwe anak iku sing wedok apa sing lanang? Apa karo? Enggak. Seorang laki-laki meninggal, istrinya dapat berapa? 1/4 atau 1/8? Jika tidak punya anak 1/4, punya anak, sing punya anak itu sapa? Mayit. Dari mana? Istri yang mana? Ya gak masalah, batu kau terus sapa bahas sapa. Sing penting mayit tadi punya anak. Contohnya, saya punya istri 4. Yang satu punya anak. Saya punya anak dari dia yang nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 nggak punya anak. Terus saya meninggal. Ini berarti punya anak enggak mayite? Punya. Maka istri tadi itu 1/8. Jadi walaupun dia nggak punya anak, lho sing duwe anak iki mayite. Rondo dia anak siji. Terus udah sirat nasari langsung. Rondo dia anak siji. Tuwek kan. Sampean rabi, sret. Saking senenge oleh rondong koyo awakmu. Aliyah tebireng pisan. Langsung semalam fly kematen bisa. Loh, oleh warisan enggak? Dapat warisan enggak? Lah, enggak, suaminya dapat warisan enggak? Dapat kan? Kan sudah nikah kan? Sudah nikah itu sudah dapat. Baru sekali pakai mati. Sampai dapat berapa? 1/4 karena Desi punya anak walaupun tidak dari sampean. Bisa? Makanya ini kepengen sugih. Carilah rondo kaya raya yang kira-kira sudah penyakit kronis wis kena corona. Jadi kalau kena corona kan bisa dihitung maksimal 14 hari kan gitu. Iya ta. Delok langsung ngono ae, waya ngene iki. Mari ajar. Sampai mekap. Tapi gak dipateni aja, saya mati oleh corona sendiri. Wis dongakno ae, nah corona cepetan ngono. Nek didongakno gak apa. Terus mati. Dia enggak punya anak. Kamu dapat berapa? Setengah. Waduh. Setengahnya terserah ke Baitul Mal boleh, enggak ada dulur-dulur. Jadi langsung angkat, sak jam mati. Boleh enggak? Boleh. Jadi ndelok rumah sakit ning gone sing di isolasi iku ning terus kok. Wis kate mati, ya rabi aku ya ngono. Oh, pokoknya gimana? Udah, jadi itu namanya bahwa utang kepada istri pada mas kawin itu bisa dianggap utang, bisa. Maka di sini fakuluhu hani'am mari'a. Baik. Sudah ada pertanyaan seputar ini? Apa? Sekarang ya wes ya, tutup lah ya wes ya. Mari. Loro tak Kak? Oh iya, apa? Kalau misalkan kita sudah menikah, lalu
kita taruhlah kita orang tidak punya, istri kita orang kaya misalnya. Terus si laki-laki ini uang hasil kerjanya itu disisihkan tanpa sepengetahuan istri. Lalu suatu saat laki-laki ini bangkrut. Terus istri ini kan punya harta yang dulu. Nah itu ketika suami minjem, istri itu nggak mau. Apakah maksudnya istri itu wajib membayar hutang suaminya atau tidak perlu gitu? Karena itu. Saya bicara umum saja. Utang itu pribadi. Walaupun ini keterlaluan atau kebangetan. Andai orang tua itu punya utang, mati punya utang. Mati punya utang, memang enggak, ini enggak apa-apa, ninggalin utang saja. Anak tidak kebebanan, tidak kewajiban membayar. Gak setuju kan? Itu anak durhaka kan, masih kan? Durhaka karo wajib siji lho. Tapi kalau orang tua ini mempunyai uang, harta, walaupun sedikit, anak ini berhak malah mewaris, yang mewaris. Jadi orang itu tidak bisa dibebani dengan dosa orang lain, itu tidak bisa. Sudah saya contohkan lagi ya. Andai ada orang tua mati pailit meninggalkan utang, anak itu tidak kewajiban membayar, nyauri. Urusannya bapak dewe. Salahe utakan kandhani kok. Lah itu kan ngutangno gawe sekolah mondoke awakmu. Ya tapi kan sampean dhewe sing apa iku kan sampean dhewe sing usahano, kan kewajiban sampean nyekolahno aku gitu. Loh, paham enggak iki? Kan pacar orang tua. Sudah. Itu namanya kewajiban. Sudah. Tapi di atas hukum wujub seperti ini ada namanya hukum kebaikan, value, adab, tata krama, birrul walidain, khair. Anaknya soleh. Masya Allah. Iya. Bapak-bapak, Pak Menawi, mayit bapak kula niki nggak ada utang sinten mawon, monggo berhubungan kalian kula. Ada nggak gitu? Nah itu soleh. Oh iya, biyen bapak mau diutang sawah, nggonku iku durung diduwiki. Pinten hektar? Ono 200 hektar. Nggih. Kula usahaken insyaallah sak-sae kula cicil. Niat membayar lillahi ta'ala, sujud Gusti Allah, dibayar oleh Gusti Allah. Makanya syaratnya wong utang cepet bayar, cepet nyaur itu kalau waktu utang serius membayar, segera bayar. Aku utang kepeksa Gusti, kalau tak utang ya utangnya, ya Allah sampean paringi cepet bayar deh, cepet dibayar. Ini anak uang utang kok lama bayar bulat, itu berarti waktu utangnya tok iku gak niat nyaur. Enak oleh utangan wis. Enakku wis ya tenang. Niat nyaur segera itu enggak ada. Ya gak nyaur teman. Itu kan hadis kan. Jadi sekali lagi, kalau orang tua itu meninggalkan harta, maka anak mewaris.
Tapi nek wong tua iku ninggalno utang, anak gak kewajiban membayar. Sudah ya? Cuma kebangetan anak dapurane ngono iku. Sudah? Enggak kebangetan anak durhaka. Tapi ingat loh, kewajiban dengan kedurhakaan beda loh ya. Beda. Nggih, saya yang bayar. Itu baru. Sampai mati bapakne, wong tuane, masya Allah, durung haji bapak ini. Karo iya jare mbah jare wong tua bapakku durung haji. Lah terus wong kek teko Sukolilo terus mati. Ada gitu enggak? Ada kan? Pesawat jeblok belum kan belum haji, baru mudun jatuh mati, ya belum haji. Haji selesai setelah wukuf, selesai wukuf seret mati, berarti sudah haji. Perkara sempurna ya gampang, tinggal nambal. Tapi kalau belum wukuf ya belum haji. Kan sudah niat, ya oleh niat saja, tapi belum haji. Kan perjalanan sudah naik apa? Ya perjalanan saja lah. Kan sudah masuk masjid Pak. Iya masuk masjid Haram sudah, tapi wukufnya cek telung dino kasih durung aja. Udah ya? Anaknya soleh. Oh berarti bapak ini punya utang. Kan istata'a ilaihi sabila. Tak hajekno bayar, hajekno. Haji itu yang paling ideal dan dilakukan betul sesuai syariat itu sekitar 12 juta. Haji badal itu di atas 10 lah, 12 juta. Karena satu orang itu hanya bisa mewakili satu orang. Saya tanya kepada, jadi wong siji menghajikan orang satu, dan dia harus haji juga menurut qaul sing umum. Tak hitung biaya damai sekian. Biaya dam saja itu per siji wis 3 juta. Arab nambah larang maneh. Biayanya mabit, biaya begini sopo ngon. Soro kayak gitu. Patokannya tuh nek mukimin temenan itu sekitar di atas. Tapi kalau gropioan wallahu alam. Ini 5 jutaan nak lagi. Didik, oleh balik didik. Paling di Fatihah tok ndek Arafah. Ditahlili tok. Tapi ya carane. Kon sak ngono men. Terus saya tanya kok kepada kawan-kawan mahasiswa atau mukimin, berapa sih idealnya badal haji itu? 10 atau 12. Biaya ini sekian terus ujroh ide ini biro. Nyambut gawe sedina 1 juta iku cilik rek. Kayak ngono panase kayak ngene. Gawe ihram ribet, gatel kabeh. Dan dia tidak mendapat pondokan. Harus keleler dek suket. Karena tidak mempunyai kemah. Tapi di kemah apa? Kalau sampai di Arafah piye ngene tok balik maneh. Kendaraane sapa sing digawe?
Nek pribadi-pribadi ngono kendaraane sapa? Yang balik mana malah? Teko mana sur? Kalau Romyul Jimar berapa kilo tuh? Balik mana? Siapa tuh ngomong siapa? Balik mana terakhir? Sampai tawaf. Berat. Terus baru iki haji bayar sak meniki temenan ta ngono. Saya tanya pada pelakunya. Enggak ono ngono. Lah kok ada? Ya iku mau carane di terangkep si tahlil dibaca kok macano tahlilan. Jika itu yang dilakukan penghimpun haji badal, caranya begitu tadi itu. Dosa. Wallahi dosa. Wong siji ngerangkep sak menit sret. Piye carane? Dosa. Dicetakno pemberian sertifikat iki wis dikajekno iki Pak Kajwe iki dikai tanda. Ada kan gitu ya? Iki mau teko ndi? Ya gara-gara utang-utang tadi itu. Nah, sekarang balik lagi. Hubungan suami istri terhadap uang itu, apa yang menjadi kebutuhan istri itu hak mutlak bagi istri dengan cara apapun. Contoh, sehari diberi nafkah 100.000, itu cukup aneh. Saya, tapi gak diberikan, maka istri tadi itu boleh nyolong, boleh ngambil uangnya suami sebatas kebutuhan. Ini 100.000 jajannya anak ini medit temen dua kali karena colong saja. Kebutuhan 100.000, tapi suaminya bakhil betul. Yang dikasih cuma 75. Bayangkan, yang dikasih cuma 75. Iri sama colongan sing selawe. Geledah ono dompete kupluk-kupluke ngene iki jebule. Tapi yang bisa dicolong tadi itu hanya yang 20, lebihnya nggak boleh. Cuma kalau punyaan istri itu hanya punyaan istri saja, laki-laki tidak punya hak. Kalau diikhlaskan monggo, kalau enggak ya berarti berjanji utang kayak tadi itu. Ya terserah perjalanannya seperti apa. Ada lagi? Oh nggih, apa? Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan tadi ada penjelasan tentang apa saja yang melanggar syariat Islam tentang poligami. Hal apa saja yang melanggar syariat Islam tentang poligami? Tentang poligami. Oh. Kalau tidak salah itu ngene kok. Poligami itu syariah Islam. Kan gitu. Orang berpoligami tapi dituntut sesuai dengan syariah Islam. Bagaimana syariah Islam tentang poligami? Poligami itu pilihan, servis bagi yang memenuhi syarat. Sudah ya? Memenuhi syarat itu apa? Sudah memenuhi syarat segalanya. Contohnya dia membutuhkan itu. Contohnya yang hiper tadi kan, ya kan. Mampu. Nah, itulah yang memenuhi syarat.
Terus bagaimana kalau terjadi pelanggaran? Ini lo nggak memenuhi syarat, tapi kok ngoyok aja. Saya pernah menjumpai seorang tukang becak, istrinya 4. Pernah dengar gitu? Ada? Kalau tukang becak istrinya lebih dari 1 ada ya? Banyak ya? 2. Itu sesungguhnya hukum terletak kepada istrinya, seperti yang di bawah tadi. Tibna, rela apa enggak? Tiba-tiba ada personal dari Blackpink. Siapa yang kamu pilih? Sembuh. Dia seorang muslimah, kunjung ke Tebu Ireng, melihat pengajian ini, tertarik betul kepada ini. Loh, tertarik betul yang memberi kuliah tafsir Ahkam. Ya kan nggak mungkin tertarik pada ini, nggak mungkin kan. Nah, yang senior lah gitu. Ada apa enggak begitu itu di Al-Quran? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat ini arek mata dalil dia. Wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastankiha khalisatan lak min dunil mu'minin. Wa imra'atan mu'minah, ada seorang wanita mukminah, iwahabat nafsaha, menyerahkan dirinya, wahabah hibah nafsaha, dia serahkan lin nabi, untuk nabi, bukan untuk sahabatnya. In aradan nabiyyu ayyastankiha, nikah mana? Kalau nabinya itu mau menikahi dia, datang saya, ya Rasulullah, nikahilah saya, gratis Rasul, pokoknya aku santai rabi ya wis. Ya kayak Blackpink itu mah. Nah kan? Iya, saya mbuh sapa kowe gak ngerti. Kemungkinan ada begitu. Jadi tidak mengambil sahabatnya yang masih nom-nom, tidak mengambil yang in aradan nabiyyu ayyastaqiha khalisatan lak, hadiah spesial bagi nabi. Kalian iri kan? Jajan. Ada nggak santri cantik tapi justru lebih ikhlas dinikahi oleh kiainya dibanding oleh pengurusnya? Ada nggak? Ada. Kamu kok ngalahno Al-Quran? Soalnya mau ngenyek-nyek. Anggite aku iki main-main piye. Ono di Al-Quran tadi. Oh, meneng kan? Meneng kan? Saya nikahi dia. Tapi pasti saya tidak bisa berbuat adil. Bagaimana mungkin saya terbang ke sana kemari, Seoul, dengan Tebu Ireng langsung. Ya, ada Korea Selatan. Lah ya kan? Seoul. Sok ngono. Kalau Seoul itu rasa, Seoul. Bahasa Inggris kan? Kalau Seoul itu dulu namanya Danko, ya kan?
terus mesti Seoul. Bagaimana saya terbang Tebuireng Korea, bagaimana? Selasa harus di Aliyah, malam Kemis harus di masjid, Sabtu Ahad kadang di Pascasarjana, Senin sore di Mahat Ali. Piye mbagine wedokan Tebuireng karo Korea ya piye? Dari segi keadilan saya bisa melanggar syariah, ya kan, karena poligami. Nuntut kayak sama mas butuh paro-paro terus 3 hari nih kene Korea 4 hari nih. Kalau begitu tak ubah jadwalnya 4 hari tak padatno nih gini MQ Aliyah Mahat Ali Pascasarjana tadi siji seret lalu terbang Korea. Kalau terserah kemana aja wis. Baru balik mana. Tapi awakku wis tuwa ya remuk deh mboknya kok. Ya kan. Itu adil tadi. Ada cara enggak? Ada. Tibna. Istrinya tadi apa? Ya wes mas. Sak longgare sampean ae. Nyambangi saya di Korea. Ya tapi ojo suwe-suwe lah, maksimal 2 minggu sekali. Wajar gak? Nah, ini mendingan 2 minggu sekali terbang. Istri muda yang mengikhlaskan dirinya, tibna tadi itu namanya dalam fikih tanazul fil huquq. Melepas haknya sendiri demi kebaikan. Aku ngerti kok sampean ngulang nih arek-arek pagi nunggoni arek-arek takfid ini. Ya apa ditinggal lama-lama biar arek sing setoran piye. Ngerti ya Mas? Ya wis padha ngertine dia ngalah. Ngalah itu bahasa fikihnya at-tanazul mududdan. Mengundurkan diri fil hukuk dalam haknya sendiri. Maka waktu saya lebih banyak di Mbok Tuwo dibanding Mbok Korea kan gitu. Bisa dipahami ya? Contoh lagi, walaupun bukan poligami tapi munakahah. Cewek cowok masih muda. Satu masih kuliah, satunya masih kuliah. Tapi pacarannya ngebet. Wah, ini bahaya ini. Bahaya betul, wis. Nikah. Iya, tapi aku belum kerja. Duit kok kirimane bapak toh. Ceweknya kan cukup. Dia bisa melakukan tanazul fil hukum. Mengikhlaskan diri. Ya wis Mas, nek perkara mangan dhewe-dhewe ae. Sampean tetap pengurus ning gone pondok sambil menyelesaikan kuliah di S2, saya tetap di muallimat. Wis, perkara engko bubuk kan iso weahan, ketemu lendi lah. Itu namanya di dalam nafkah dia melakukan at-tanazul fil boleh. Istri ditinggal suaminya studi ke luar negeri, beasiswa. Mau kemana ini? Ke Belanda, Sret. Terus piye ide? Aku oleh beasiswa gini kan, sampean piye di omah? Ya wis Mas, sampean wis kuliah saja wis. Wis aku tak karo bapak ibu sudah wis. Tidak nuntut hak nafkah. Itu namanya istri tibna. Tanazul fil hukum. Ya ngono takok. Engko lak fikih-fikih ngono metu-metu kabeh kan. Man gak takok gak ngerti opo tanazul fil hukum ki opo ngono barang. Lumayan. Kon kuliah terus mesti buka bab tanazul barang. Sudah ya? Jadi apa tadi? Tanazul fil hukum. Apa artinya tadi? Apa?
merelakan diri, tidak menuntut haknya, dan itu boleh. Al-Qur'annya tadi itu Pak, fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan. Bisa? Jarine dinteni mbak-mbak. Saya kira cukuplah, besok kita lanjutkan ayat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah.